So guys, di sini gue akan bercerita tentang bagaimana gue memerangi standar kecantikan berdasarkan pengalaman hidup gue. Nah, itu dimulai dari sebenarnya dilatar belakangnya oleh 3 hal. Gue bilang aja ini peperangan ya, biar lebih dramatis gitu loh guys. Nah, ada 3 perang dunia yang gue hadapi. Yang pertama, perang dunia pertama tentang stigma atau stereotip kecantikan dengan keluarga gue sendiri. Dan yang kedua itu dengan lingkungan sosial gue. Dan yang ketiga yaitu dengan diri gue sendiri. Wait, what? Kenapa yang ketiga dengan diri gue sendiri? Seharusnya kan itu yang pertama. Gue harus siap dulu, prepare, baru gue perang dunia, baru gue bisa maju nih menghadap ke beberapa entah ke keluarga gue ataupun ke lingkungan sosial gue, baru gue ngasih tahu ke mereka bahwa ini standar gue. Tapi gimana ceritanya sampai gue yang ketiga yaitu memerangi standar kecantikan dengan diri gue sendiri. Di sini gue akan ngasih tahu buat kalian semua. Nah, gue mulai cerita dengan perang dunia pertama yaitu dengan keluarga gue. Waktu kecil gue anak pertama dari 5 bersaudara dan saat itu kita masih bertiga. Dan di antara kita bertiga, badan gue yang paling gelap di dalam keluarga. Dan gue sering dibanding-bandingkan dengan adik gue, katanya, kamu tuh hitam banget dibandingkan dengan adik kamu, si Rona, atau biasa dipanggil Mei. Dia boleh badannya terang, rambutnya itu nggak keriting banget, kamu nggak cantik, Lut. Nah, pembulian dan stereotip kecantikan harus putih dan rambut lurus itu udah ada dari dalam keluarga gue. Dan posisi itu gue masih kecil dan gue belum bisa berpikir kritis kayak apa itu standar kecantikan? Kenapa gue dijudge seperti ini? Apa salahnya dengan hitam? Emang gue terlahir seperti ini? Dan mau kalian itu apa? Nah, di situ mental kebanggaan diri gue itu mulai down karena gue ngerasa kayak, oh kayaknya gue salah nih. Kayak ya udah gue menjadi anak yang nggak terlalu begitu men-show up kebanggaan diri gue dari kecil. Nah, tidak sampai di situ aja guys. Gue saat SMP itu gue sempat SD, SMP, kelas 2 gue sekolahnya di kampung. Setelah itu pindah ke kota. Nah, pada saat gue pindah ke kota, itu lebih parah lagi. Karena pembulian itu bukan kalau dari dalam keluarga gue kan verbal doang ya. Kalau mereka enggak, ini benar dirubah. Ada tindakan. Jadi bagi teman-teman gue saat itu tren kecantikan, mereka rambutnya keriting tapi di smoothing. Itu kayak gue gak ngerti kenapa kalian smoothing. Dan dengan keadaan gue yang masih binatural, mereka menganggap itu sesuatu yang aneh. Dan di SMP gue sempat dibully dan gue ngerasa gak nyaman di sekolah baru gue saat itu. Dan gue berada di fase dimana gue pengen cepat lulus dari sekolah ini karena gak memberikan kesan yang baik. Gue masih ingat banget saat gue datang ke pindah hari pertama, gue memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, kita ada pembagian kelompok untuk pembagian kelompok beberapa mata pelajaran. Yang lebih tragisnya lagi guys, pada saat guru ngomong, ada yang mau sekelompok sama lu dia nggak? Gak ada guys, gak ada sama sekali mau kelompok sama gue. Dan mereka ngeliatin gue tuh kayak gini, ih, kayak ngeliatin jijik. Padahal sih sama Papua, kalian bisa ngeliat kan, gue hitam, mereka hitam. Gue coklat, mereka coklat. Rambut gue keriting, ya mereka keriting, tapi saya yang di smoothing gitu. Terus gue disisihkan sama sesama gue gitu, sesama suku. Bukan yang sesama suku, dan juga non Papua pun begitu gitu. Di situ kayak gue sedih banget. Dan gue masih ingat banget waktu gue SMP, gue jalan tuh gue nutup bibir gue karena dikatain bibir tebal, bite, dibilang gitu. Dibilang udah bite, hitam, kurus, rambutnya keriting, sayang banget ya Lut. Bener, aku tuh gak ngerti kenapa masyarakat tuh mereka berpikir seperti itu ya. Dan guys, setelah aku ngelihat kenapa mereka berpikir bahwa kita itu harus putih, harus berambut lurus waktu di Papua, karena ini
faktornya menurut gue dari penayangan televisi saat itu ya, media TV sangat-sangat berpengaruh karena sinetron-sinetron saat itu belum ada yang dari Indonesia Timur ya guys, kalian bisa membayangkan gitu. Dan tren kecantikan yang disepakati oleh kebanyakan orang di Papua saat itu adalah yang harus berbadan kurus, putih, dan rambutnya lurus, makanya banyak yang smoothing. Dan yang lucunya lagi, mereka itu jual krim pemutih di Papua. Hello, itu sampai Tuhan datang pun orang Papua kagak akan pernah putih. Kenapa kalian memaksakan kita untuk harus putih? Satu, dan yang kedua, dengan bodohnya kita menyetujui itu dan mengiyakan tren kecantikan itu. Kenapa kalian gak harus jadi diri kalian sendiri? Itu keresahan gue waktu gue dari SD, SMP, SMA. Di Papua, kalian bisa tahu kan gimana gue nggak bisa mengeksplor diri gue. Dan gue termasuk salah satu orang yang gue tahu bahwa gue suka dunia fashion. Tapi di Papua nggak memberikan gue panggung. Mereka malah memberikan gue judgmental yang gue ngerasa kayak, wah nggak bisa nih. Gue selama di Papua nggak pernah gue buka rambut untuk jalan gini. Dan gue nunjukin kalau gue bangga dengan rambut keriting. Enggak, gue dianggap aneh di sana. Gue nggak ngerti itu kenapa. Setelah itu gue dapat beasiswa ke Jakarta. Gue memutuskan untuk kuliah di Jakarta karena gue ngerasa di Jakarta itu portal segala hal ada di sini, yaitu kota metropolitan. Dan gue ngerasa gue bisa mengeksplor diri di sini. Nah, sampainya di Jakarta, gue pikirnya udahlah ya, pasti ya gue udah bebas dari stigma, pandangan, dan standar kecantikan or whatever karena gue udah capek. Ternyata enggak. Emang warna kulit gue udah nggak disorot lagi, nggak dibully, tapi yang dibully rambut gue. Karena kata mereka tuh kegedean, itu kayak sarang tahun, dan itu berantakan, Yud, gak boleh, kamu mending kamu smoothing. What? Aku terlahir seperti ini, dan di situ baru gue nyadar satu hal, teman-teman gue di Papua, kenapa mereka nggak bangga dengan rambut keriting mereka? Karena ketika mereka jalan buka rambut itu, akan dianggap aneh, dianggap nggak cantik. Karena nggak diakui di sana. Dan kayak aku tuh capek banget, kenapa aku harus mengikuti kata kalian dan kenapa aku harus diakui sama kalian, harus butuh diakui sama kalian baru aku mengekspresikan diri. No way. Capek, sampai kapanpun aku nggak akan berkembang di situ. Nah, di situ gue memutuskan untuk ya udah gue just be myself, bersetangan dengan kata orang, gue fokus ke diri gue, ke pengembangan diri gue, karena satu hal yang gue percaya bahwa cantik itu bukan persoalan outernya doang, tapi inner beauty juga di sini guys. Jadi gue mulai fokus ke potensi diri gue, apa yang perlu gue kembangin, passion gue di mana, dan gue tau gue suka banget sama dunia fashion. Dan gue mulai ngikut untuk tampil di muka umum itu. Gue salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan gue pernah join di UKM, Unit Kesenian Mahasiswa, dan di situ seni tari. Nah, gue mulai perform, melatih keberanian gue, confidence gue di situ. Dan setelah itu gue join ke dunia modeling juga yang ada di Jakarta. Dan yang membuat gue kaget banget, orang-orang di sekitar gue, dari keluarga gue, dari teman-teman gue di Papua, bahkan di Jakarta, mereka sangat-sangat memandang sepele dan aneh tentang rambut dan bentuk fisik gue. Tetapi ketika gue di dunia modeling, kata mereka gini, Lut, sumpah, kulit kamu tuh eksotis banget, rambut kamu tuh bagus, bibir kamu itu seksi, bibir kamu tuh cantik. Orang lain di luar sana, kalau pengen punya bibir kayak kamu, mereka harus operasi. Tapi kamu udah diberkati dengan keindahan sebegitu bagusnya kamu. Di situ kayak gue ngerasa, ini tempat dimana gue dihargai loh. Gue nggak perlu merubah siapa gue just be myself, dan gue tahu apa yang perlu gue kembangin. Bukan hanya secara visual, tetapi kualitas diri gue juga. Di situ kayak, oh my God, gue mulai bangga dengan diri gue sendiri. Ternyata apa yang gue pertahankan, apa yang gue perjuangkan, bahwa gue nggak perlu jadi orang lain itu terbayarkan di tempat yang tepat. Dan setelah gue masuk join dunia modeling, gue masuk ke dunia beauty pageant,
yaitu Miss Indonesia. Gue ikut ajang Miss Indonesia. Gue audisi juga di Universitas Negeri Jakarta. Jadi mereka kerjasama dengan Yayasan Miss Indonesia. Dan yang lebih wow-nya lagi guys, saat gue audisi, gue sempat minder. Karena gue ngeliat teman-teman gue yang dari anak-anak tata boga, anak-anak bahasa Prancis kan badannya keren-keren banget tuh ya, gitu kan, cantik-cantik gitu. Sedangkan gue saat itu berat badan gue tuh 60 kilogram guys, kalian bisa bayangkan nggak? Segede apa gue, dan gue kayak, aduh kayaknya gak bisa deh. Tapi but it's okay lah ya, yang penting gue ikut audisi aja, setidaknya gue udah pernah mencoba audisi Miss Indonesia. Dan hal yang tidak terduga, dari semua mahasiswa UNJ yang audisi Miss Indonesia, ratusan orang yang lulus cuma gue. Wow, gimana gue gak bangga sama diri gue sendiri guys. Even gue dihadapkan dengan rasa insecure, tapi gue masih tetap enggak, gue terus harus mencoba. Karena gue tahu gue siapa dan apa yang gue perjuangkan. Setelah gue masuk karantina Miss Indonesia, di situ kita ada Beauty with a Purpose yang disampaikan oleh setiap miss-missnya. Nah, yang gue sampaikan di situ, yang gue bawa adalah standar kecantikan. Gue membahas tentang representasi kecantikan perempuan Indonesia dari dan berdasarkan pengalaman gue. Dan yang ingin gue sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia, bahwa cantik itu nggak harus putih, lu nggak harus berambut lurus, nggak harus merubah siapa lu. Intinya, ketika lu menyadari keunikan diri lu sendiri, disitulah letak kecantikan yang sesungguhnya. Just love yourself, babe. Nggak perlu kamu membandingkan diri kamu dan harus menjadi orang lain. Nah, dan perang dunia ketiga itu dengan diri gue sendiri. Kenapa dengan diri gue sendiri itu yang harus ketiga? Karena saat itu momennya gue udah ngerasa bahwa gue cinta banget nih sama diri gue sendiri nih. Kayak, oh enggak, gue pasti ya udahlah. Kayak nggak akan bisa, gue ngerasa di fase gue nggak akan pernah lagi membanding-bandingkan diri gue dengan orang lain. Ternyata enggak guys. Nggak sampai di situ, karena setelah gue masuk ke dunia entertain, itu yang cantik secara visual banyak banget. Nggak hanya gue doang. Nah, gue waktu itu di Net TV sempat casting untuk menjadi presenter di acara program baru mereka. Dan saingan gue saat itu adalah presenter atau host-host senior di Indonesia. Mereka berpenampilan sangat-sangat menarik dengan menggunakan gaun ya kayak dress tertentu, high heels, make upnya kece. Sedangkan saat itu aku pakai outfitnya itu sporty. Mereka pakai high heels, aku makainya sepatu kets. Rok aku cuma kayak rok jeans, baju kaos, beda sama mereka. Di situ aku kayak, astaga, mereka cantik-cantik banget gitu. Ini kayak mereka jam terbang mereka udah tinggi, kayaknya kalah deh sama aku. Kayak aku mulai insecure guys. Insecure bukan karena look mereka, tapi karena kualitas diri mereka. Aku membandingkan dengan diri aku gitu. Terus gitu gue mikir nih, kayak, wait, kenapa gue harus membandingkan? Ya mereka emang adalah host atau presenter profesional. Mereka udah duluan terjun ke dunia entertain. Ludia, kamu baru kemarin terjun di dunia entertain. Kamu boleh insecure, tapi tempatkan insecure kamu pada tempatnya. Maksudnya, ada dua jenis insecure yang gue yakini. Satu, insecure yang membuat kamu down. Dua, insecure yang membuat kamu, yang bisa memotivasi kamu. Nah, yang kedua ini yang gue ngerasa kayak, oke, mereka udah jam terbang mereka tinggi, dan mereka cantik-cantik, gue juga cantik, gue pasti bisa ngejar mereka. Stop minder, stop insecure, lu cantik dan lu pastinya nggak akan kalah dari mereka. Udah itu, di situ gue menjadi diri gue sendiri dan gue menunjukkan keunikan dan berbedanya gue pada program itu. Nah, saat itu sih ya castingnya nggak dapat sih, but it's okay lah. Karena beberapa waktu kemudian gue mulai casting sinetron dan web series. Saingan gue juga senior semua yang di dunia entertain, yang dari kecil mereka udah ada di TV Indonesia. Tapi yang dipilih itu gue. Kenapa? Karena
yang gue jual di TV itu berbeda. Karakter gue beda dengan mereka. TV mencari sesuatu yang berbeda dan berkarakter, dan gue menunjukkan itu kepada mereka. Nah, disitulah gue mulai bener-bener kayak, wow, gue bangga dengan diri gue sendiri, gue bangga dengan kecantikan gue, luar ataupun dalam. Gue tahu gue siapa, tanpa harus mengikuti kata orang atau tren orang lain. Nah, disitulah letak kebanggaan diri gue sendiri. Tapi ada kebalikannya. Ketika kalian insecure, ketika kalian memaksakan diri kalian untuk mengikuti tren dan tren standar kecantikan dan membenci diri kalian ketika nggak sesuai dengan itu, maka kebanggaan diri atas diri kalian sendiri itu akan hilang dan kalian nggak akan merasa kebanggaan itu. Dan kalian minta orang lain kalian merasa bahwa ketika gue diakui baru gue bangga menjadi diri gue sendiri. Hello, itu hanya berlaku untuk mereka yang insecure. Dan kamu bukan pribadi yang insecure. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi orang yang insecure. Tergantung kamu mau atau enggak. Mau jadi orang yang minder atau enggak. So guys, I just wanna tell you, jangan menghukum diri kalian karena kalian tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan standar kecantikan yang diyakini oleh kebanyakan orang lain. Kalian harus tahu, kita diberikan kesempatan untuk hidup itu sekali. Tapi hidupnya itu setiap hari, matinya sekali. So, enjoy your life, love yourself, bersetanan dengan kata orang, be confident, be yourself. Dan jangan pernah takut untuk berbeda, karena disitulah letak keunikan dari kecantikan yang sesungguhnya. Saya Ludia Marian, terima kasih.